Nama saya Nyoman Arya Prakamyajati, NPM 5B 415801, kelas 3IA 12. Saya akan mempresentasikan tugas 4 soft skill pengantar teknologi game. Tugas 4 soft skill pengantar teknologi game. Tugas 4-nya itu meliputi 2 poin, itu game berjaringan. Yang kedua itu pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep artificial intelligence pada sebuah game engine. Dalam pembahasan game berjaringan, terdapat dua kata, yaitu game dan jaringan. Game merupakan permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu, sehingga adanya kepuasan batin dari psikologi seseorang. Pengertian jaringan adalah kumpulan sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling berhubungan untuk mendapatkan hasil tujuan yang sama. Dari pengertian game dan jaringan, dapat dikatakan bahwa game berjaringan adalah suatu permainan dengan media elektronik yang dimainkan dengan cara berhubungan dengan user lain dengan memanfaatkan sebuah alat penghubung jaringan agar dapat bermain game secara bersamaan dengan user lain yang berbeda tempat, waktu, hingga kondisi dengan bantuan jaringan yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antar perangkat, entah itu device komputer atau perangkat lain, untuk dapat bermain game. Contoh dari game berjaringan adalah Dota. Game atau permainan Dota pada PC ini, cara mainnya adalah dengan kita terhubung antar perangkat yang menggunakan alat perantara seperti router ataupun yang lainnya yang dapat menghubungkan sebuah jaringan. Bahkan kita dapat bermain secara lokal atau offline bersama teman-teman dengan memanfaatkan jaringan. Contoh lain dari game berjaringan itu Counter Strike, di mana game ini dapat kita mainkan bukan hanya bermain sendiri, tapi bahkan dapat kita mainkan beramai-ramai dengan teman-teman via jaringan lokal, sehingga jaringan lokal hingga online yang berbeda lokasi, negara, ataupun benua, yang bermain secara real time bersamaan. Dalam game berjaringan akan akrab dengan namanya ping. Ping ini berperan dalam masalah real time ataupun ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain. Semakin besar ping, maka semakin buruk, dan semakin kecil ping, maka akan semakin baik dalam bermain game. Bermain game berjaringan ini. Bila ping besar, maka pergerakan game akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi disarankan bermain game berjaringan, disarankan bila bermain game berjaringan kita disarankan untuk menggunakan via kabel, karena bila kita menggunakan jaringan via wireless maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal ping keselarasan pergerakan game. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa untuk bermain game yang berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via kabel agar lebih stabil. Tipe-tipe game online yaitu yang pertama, first person shooter. Game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer. Yang kedua itu real time strategy.
merupakan game yang permainannya menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya. Biasanya pemainnya memainkan tidak hanya satu karakter saja, akan tetapi banyak karakter. Yang ketiga itu cross-platform online. Merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya saja Need for Speed Undercover dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360. Xbox 360 merupakan hardware atau konsol game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara online. Browser games merupakan games yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, IE. Syarat di mana sebuah browser dapat dimainkan game ini adalah browser yang sudah mendukung JavaScript, PHP, maupun Flash. Massive multiplayer online games adalah games di mana pemain bermain dalam dunia yang berskala besar. Mungkin lebih dari 100 pemain. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. Berdasarkan teknologi game, itu yang pertama 2 dimensi. Game yang mengadopsi teknologi ini rata-rata game yang termasuk ringan, tidak membebani sistem. Tetapi game dengan kualitas gambar 2 dimensi tidak enak dilihat apabila dibandingkan dengan game 3 dimensi. Sehingga rata-rata game online sekarang mengadopsi teknologi 2,5D. Itu dimana karakter dimainkan berupa 2 dimensi, akan tetapi lingkungannya sudah mengadopsi 3 dimensi. Yang kedua itu 3 dimensi. Game bertipe 3 dimensi merupakan game dengan grafis yang baik dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki perpindahan kamera atau angle hingga 360 derajat, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dunia game tersebut. Akan tetapi, game 3 dimensi meminta spesifikasi komputer yang lumayan tinggi agar tampilan 3 dimensi game tersebut ditampilkan secara sempurna. Berdasarkan cara pembayaran, maksud dari cara pembayaran ini adalah bagaimana perusahaan game online mendapatkan uang dari gamesnya. Berdasarkan kategori ini, game online dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pay per item. Game yang berada pada kategori ini merupakan game yang bisa diinstal atau dimainkan secara gratis, dan game ini biasanya mengenakan biaya pada pemainnya apabila pemainnya ingin cepat menaikkan level atau membeli barang atau item langka yang tidak pernah dijumpai pada permainan jenis game seperti ini yang paling dijumpai di Indonesia. Contoh Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan lain-lain. Pay per play. Game ini harus dibeli dan diinstal secara legal. Pada saat diinstal, game tersebut akan mendaftarkan pemain ke internet langsung, dan apabila diinstal adalah program bajakan, maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Contoh Dota, World of Warcraft. Pembuatan game
kita sudah sampai di materi kedua, yaitu pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep artificial intelligence pada sebuah game engine. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelijensi artificial intelligence, atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika fusi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Contoh media interaksi adalah penglihatan, vision, suara, voice, ucapan, speech, gerakan anggota badan, gesture. Contoh game engine, Rage, atau bacanya gimana, Rage, merupakan kependekan dari Rockstar Advanced Game Engine. Rage telah dipakai oleh Rockstar untuk membuat game-game besar seperti GTA 5 bersifat proprietary. Salah ini nomornya. Yang kedua ini sebenarnya Unreal Engine. Pilihan bagi para indie developer karena sifatnya bersifat freeware dan menjadi proprietary jika ingin mendapatkan fitur tambahan Pro. CryEngine merupakan engine yang dikembangkan oleh Crytek, telah merilis berbagai game seperti Crysis dan Far Cry. Tetapi game engine ini sangat berat untuk kelas PC yang mempunyai spek rendah, sehingga dijuluki CryEngine Make Me Cry. Anvil Disrupt Dunia, Jet, dan Lin merupakan game engine yang dikembangkan oleh Ubisoft. Tentunya game-game keluarannya merupakan seri Prince of Persia, Tom Clancy, Assassin's Creed, dan lain-lain. Frostbite, salah satu game engine favorit saya, terkenal setelah seri Battlefield menjadi game yang katanya game first person shooter terbaik menurut sebagian orang. HPL Engine, game engine ini terkenal dari segi game horror keluarannya seperti Penumbra, Overture, Black Lung, Requiem, and Amnesia: The Dark Descent, A Machine for Pigs. Unity, game keluarannya lebih sering menuju ke aplikasi dan game-game kecil, tapi keunggulannya tersendiri adalah fleksibilitas dan bahasa yang digunakan lumayan mudah, yaitu C# dan JavaScript. Game horror keluaran Digital Happiness yaitu Dreadout, yang notabene dibuat oleh anak bangsa, dikembangkan oleh Unity. Angkot The Game mungkin juga dikembangkan oleh Unity. Game-game lainnya adalah Slender,
Temple Run, Bad Piggies, dan sebagainya. Sega W3D. Jika pernah mainkan game seri Command and Conquer, maka game itu dibuat menggunakan game engine Sega. Versi awal dari Sega adalah W3D. Yang dikembangkan oleh Westwood Studio. Sekarang versi terbaru dari engine ini adalah Sega 2.0 yang dikembangkan oleh Westwood Studios dan Electronic Arts Los Angeles. Yang ke-9, yang ke-7, ke-8 kali ya. Maaf, ini ada kesalahan penomoran. Yang terakhir, Source Engine. Game engine ini lebih banyak digunakan dalam genre FPS. Dengan ini game-game yang dikeluarkan adalah Counter-Strike, Half-Life, Portal, Left 4 Dead, dan Stanley Parable. Untuk pembentukan artificial intelligence pada game ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon array untuk suatu struktur. Implementasi pohon tree ini biasanya disebut game tree. Berdasarkan game tree, inilah sebuah game disusun algoritma kecerdasan buatannya. Artificial intelligence yang disematkan dalam sebuah game membentuk analisis game tree, biasanya merepresentasikan kondisi atau posisi pemain dari game sebagai suatu node dan merepresentasikan langkah yang mungkin dilakukan sebagai sisi berarah yang menghubungkan node kondisi tersebut ke anak atau child sebagai representasi suatu pohon. Namun, biasanya representasi langsung tersebut mempunyai kelemahan, yaitu representasi data pohon akan menjadi sangat lebar dan banyak. Mungkin bagi sebuah mesin komputer mampu melakukan kalkulasi sebanyak apapun masalah. Namun game tree yang lebar dan besar memberikan beberapa masalah, antara lain konsumsi proses memori, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan kinerja yang kurang pada konsol game berspesifikasi rendah. Karena itu, dibentuklah beberapa algoritma dan penyederhanaan bagi sebuah game tree. Pada salah satu contoh game klasik yaitu Tic-Tac-Toe, penyederhanaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu di antaranya adalah Minimax. Metode ini berhasil diterapkan dan memberikan nilai reduksi yang cukup signifikan, dan tidak hanya bisa digunakan secara monoton. Minimax juga bisa digunakan untuk game-game yang lebih rumit seperti catur dengan algoritma dan representasi yang beda-beda. Minimax merupakan salah satu metode penerapan atau implementasi pohon and array pada suatu game, menandakan bahwa implementasi struktur pohon khususnya sangatlah diperlukan pada pembuatan dan penerapan artificial intelligence, dan tidak menutup kemungkinan ilmu dan metode yang baru yang lebih canggih akan ditemukan di masa depan.
Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam PowerPoint ini karena tadi saya buatnya agak mendadak dan saya juga kurang sehat. Terima kasih.